Jumpa kembali dengan kami, Sot Channel Aida. Kami harap Anda selalu sehat dan bisa beraktivitas. Kami akan selalu ada dengan berita sejarah, budaya dan sosial kemasyarakatan. Sebelum menonton, kami harap Anda untuk like dan subscribe. Jangan lupa untuk menekan tombol notifikasi agar Anda tidak ketinggalan berita dari kami. Saat ini kami akan membahas tentang Pangeran Jayakarta atau Ahmad Jakestra. Membahas mengenai Pangeran Jayakarta membutuhkan ketelitian yang dalam. Hal ini terkait dengan jarak waktu yang begitu jauh dan terbatasnya sumber sejarah. Setidaknya ada beberapa versi yang mengemuka. Salah satunya ialah Pangeran Jayakarta merupakan nama lain dari Fadilahan atau Faletehan. Fadilahan merupakan ulama muda asal Samudra Pasai yang dipersulit oleh pemerintah Portugis untuk kembali ke kampung halamannya di Aceh. Oleh karenanya, ia memutuskan untuk hijrah ke Jawa dan melakukan perjuangan bersama kerajaan Cirebon yang dipimpin oleh Sunan Gunung Jati. Fathahilah menikahi anak Sultan Trenggrana, yang merupakan adik dari Raden Patah yang bernama Puteri Wulung Ayu. Puteri Wulung Ayu merupakan janda Pangeran Sabrang Lor atau Adipati Unus. Dengan demikian, Fathahilah memiliki ikatan kekerabatan dengan Demak maupun Cirebon. Dan ada lagi versi yang berkembang tentang Pangeran Jayakarta ini. Tapi alur akhirnya sama. Mari bertandang ke Masjid Jami As-Salafiyah. Di kawasan Jatinegara Kaum, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Di sana terdapat makam Pangeran Ahmad Jaketra. Diyakini, dialah Pangeran Jayakarta, seorang penguasa kota pelabuhan Jayakarta pada tahun 1602 sampai tahun 1619. Sebagai wakil dari Kesultanan Banten, makamnya berada di sebuah pendopo yang berukuran 10 kali 10 meter ini. Terdapat 5 makam. Salah satunya merupakan makam Pangeran Lahut yang merupakan putera dari Pangeran Ahmad Jaketra. Sementara yang lainnya merupakan makam dari Pangeran Surya, dan suami istri Ratu Rupiah dan Pangeran Sageri. Pangeran Jayakarta mewarisi kekuasaan atas pelabuhan Sunda Kelapa dari Fathahilah yang berhasil merebutnya pada Februari tahun 1527 dari Kerajaan Pajajaran yang bersekutu dengan Portugis. Fathahilah lalu mengganti nama dari Sunda Kelapa menjadi Jayakerta atau Jayakarta. Nama itulah yang kemudian menjadi cikal bakal Jakarta atau Jakarta pada tanggal 22 Juni tahun 1527. Karena pernah mengusir Gubernur Jenderal J.P. Cowan beserta pasukan VOC, Verenigde de Oostindische Compagnie, sebuah perusahaan dagang asal Belanda. Pangeran Jayakarta merupakan orang yang paling diburu oleh tentara VOC. Lawan Pangeran Jayakarta, tak hanya VOC, tetapi juga dengan Inggris. Pasukan Inggris berhasil diusir dari Jayakarta. Sejarah mencatat pada tanggal 12 Maret tahun 1619. Jan Pieter Zoon Cowan kemudian mengubah nama Jayakarta menjadi Koninkryk Jacatra atau Kerajaan Jakarta dan membangun kota baru yang dikelilingi benteng dengan nama Batavia tepat di atas reruntuhan Jayakarta. Pangeran Jayakarta memutuskan untuk mundur ke selatan bersama pasukannya hingga tiba di hutan jati sekitar tepian Kali Sunter. Namun setelah Pangeran Jayakarta menguasai Sunda Kelapa, VOC terus berusaha menyerbu Sunda Kelapa dengan mengerahkan bala tentara bayaran. Hingga kemudian, VOC berhasil merebut Sunda Kelapa dari tangan Pangeran Jayakarta. Setelah kembali menguasai Sunda Kelapa, VOC mengubah nama kawasan itu menjadi Batavia. Pada 1620, Pangeran Ahmad Jaketra mendirikan sebuah masjid bernama Masjid Jami As-Salafiyah. Awalnya hanya seluas 4 pilar dengan selasar 5 meter di setiap sisinya. Dalam perkembangannya, masjid ini rupanya juga digunakan untuk menyusun perlawanan. Pangeran Ahmad Jaketra tinggal di Jatinegara Kaum hingga akhir hayatnya. Meninggal pada 1640. Dia dimakamkan di dekat masjid yang didirikannya. Menurut catatan sejarah,
Pangeran Jayakarta yang dikubur di Jatinegara Kaum adalah Pangeran Jayakarta ketiga. Karena sehabis beliau tidak ada lagi yang menggunakan gelar Pangeran Jayakarta. Anak dari Pangeran Jayakarta III ini adalah Pangeran Luhut. Beliau tidak memakai gelar Pangeran Jayakarta. Kebetulan beliau pun dimakamkan di samping pusara Pangeran Jayakarta. Sungguh sangat disayangkan, sangat jarang generasi muda sekarang yang mengenal Pangeran Jayakarta. Lucunya mereka waktu melewati pemakaman beliau di Jatinegara Kaum sering bertanya-tanya, siapa yang dimakamkan di sini? Jadi entah apa sebabnya mereka tidak mengenal Pangeran Jayakarta. Mungkin juga karena sosialisasi oleh pemerintah, sekolah dan guru-guru sangat minim. Atau karena generasi muda itu sendiri yang malas untuk belajar. Karena keinginan tahu mereka sangat minimal. Sangat disayangkan karena bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai pahlawannya. Mari kita ikut berpartisipasi untuk mensosialisasikan semua pahlawan negara ini ke masyarakat. Agar generasi muda kita tidak kebingungan dalam mengenal pahlawan negaranya. Ini semua adalah tugas kita semua. Demikianlah kisah pendek tentang Pangeran Jayakarta ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan bisa kita ambil pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.